dulu ya. Yang tugil jangan tugil, segera pakai maskernya. Di sebelah Vivi Nalia siapa namanya? Tio. Dana pakai masker Dana ya. Novita Wulandari dan Ayu Lestari ya. Nur Ayu. Novita Wulandari, Ayu Lestari, Ilham doang. Ya, dia sembunyi di belakang. Andreas, Cinta dan Novita. Ayu Wandira ini ya. Oh, sebelahnya Revi. Oke. Revi Amanda. Setia Amani dan oke. Kalau sebelah Desi, double Desi berarti. Ya. Septi dan siapa? Hah? Nadia. Wibu. Hentai. Iya. Oke. Berarti tidak kedengar. Septi Anjani. Diana Diva Wibu tadi loh. Tahu. Di sebelah Yuansi siapa? Jula. Lailatul ya satu ya. Badria. Di belakang Vivi, Egi. Alvin. Dan Ferry. Oke. Cowok sendiri Rahul Setiawan. Habis. Yang baru datang Egi dan Febri. Egi dan Febri. Yes. Nggak ada lagi yang di absen. Udah semua? Berapa orang nih? Dua puluh enam, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 12. Pas 26, kita mulai ya. Oh, anak-anak. Kita mulai. Nah, siapa nih baru datang? Selamat datang. Oke, anak-anak, untuk pertemuan hari ini siapkan bahan pertemuan sebelumnya. Apa maksud Bapak nih? Saya ulangi. Kegiatan kita tuh masih sama dari awal sampai akhir nanti, yaitu yang pakai SAM gunakan SAM, yang pakai Laragon gunakan Laragon. Di mana apa aja MySQL mesti running. Udah? Kedua, setelah jalanin apa aja MySQL, bukalah yang profil Chrome yang pernah kita buka sebelumnya, yang saya bikin KMS ini, KMS yang warumian nih ya, KMS 4A.
Nah, apa yang dibuka, kenapa dia galat, dia sabar aja, biasanya yang ininya agak lama kalau baru di run. Kalau udah normal tinggal kita reload lagi. Yang dibuka adalah 3 tab, satu WP admin, satu PHP admin, satunya adalah set preview. Saya ulangi aja ya. Dia pertemuan, standby di browser, yang disebut front end, back end, Nah, sebelum masuk back end, jangan lupa harus login, akses ke back end. Lah, kayak gitu. Jadi selama sudah login, yang tab ini nggak usah di login. Saya ulangi ya. Jadi tiap pertemuan harusnya nih udah otomatis nih, karena kita set continue where you left off yang kemarin tuh. Oke, jadi buka front end-nya tab pertama, tab kedua buka back end-nya, tab ketiga buka PHP admin-nya. Untuk apa? Biar kita pantau, kira-kira kita melakukan ini apa yang terjadi, kita melakukan ini apa yang terjadi, dan seterusnya. Jika sudah 3 buah ini kan udah nih, oke, udah anak-anak. Lalu ngapain diam nih, lemas ya? Apa karena nggak pakai masker ya? Oke, lanjut. Hari ini kita melanjutkan untuk pertemuan kelima, di mana yang terakhir tuh kita udah bahas sampai status post. Status post ya, ingat-ingat nanti ada di soal UTS. Konsep itu sama aja dengan draft. Saya ulangi. Konsep itu sama aja dengan draft. DRAFT itu draft sama dengan konsep. Terbit itu yang publish it, udah terbit, publish. Ditinjau itu pending review. Tulisannya pending, bukan penting ya. Pending review. Dijadwalkan schedule. Jadi kalau kalian nemuin istilah yang lain di soal, maksudnya itulah. Nanti ada beberapa tulisan seperti itu. Hati-hati dengan statusnya di soal. Oke. Kita mau bahas tentang ini hari ini di pertemuan kelima. Ya intinya lebih cepat lebih baik. Ilham, kita paham? Oke. Kita mau bahas tentang post dan page itu apa? Ya, post itu tulisan, page itu laman. Terus ada kategori tag, komentar, media di halaman web, beda post dan page. Nah ini yang mau kita bahas. Konsentrasi. Standby ini sudah, yang dari tadi saya minta udah ya. Oke, sekarang gini, post atau tulisan maupun page atau laman, laman tuh halaman maksudnya, sebenarnya sama aja, sama-sama untuk konten web. Bedanya kapan digunakannya, bedanya hanya di kapan penggunaannya. Nah kalau post ini sifatnya yang terbarukan. Apa maksud Bapak terbarukan? Kita lihat nih. 1 hari yang lalu, Once Michael tak akan bawakan lagu. Once Michael 14 jam diancam musik. Berita berarti kan? Nanti kali ini mereka bergasak, berantem. Berikut-berikutnya mereka udah berdamai. Jadi mengenai cerita ini, Yayangku-nya misalnya namanya baru Vicky nih, ya enggak? Berikutnya Yayangku-nya bisa jadi bukan Vicky lagi. Ada tapi nggak? Ini kan post yang sama kayak gini, sifatnya bisa berubah atau terbarukan istilah kerennya.
terbarukan atau bisa basi ceritanya. Oke, tapi dia kaitannya dengan historis, nilai historis. Jadi kapan kalian menggunakan post? Ya sifatnya sesuatu yang misalnya kegiatan kalian, sifatnya historis. Nah, terus kapan yang menggunakan page? Nah, kita mau coba page juga nih. Tapi ini baru cerita tentang kapan digunakan dulu. Kalau ini post sekali lagi, yang umum ya sifatnya bisa basi. Oke. Terus ceritanya cerita tentang historis nanti ya. Nanti hari ini mereka sebelumnya kan temenan tuh, berantem. Habis itu nanti temenan lagi, nostalgia mereka. Nah, jadi sifatnya ya hanya tren ya di saat itu. Itulah ditaruh di post. Ada tapinya. Sisilah keluarga itu kan sifatnya tetap tuh. Masa orang tua Novita ganti-ganti misalnya? Enggak kan? Nah, pacar Ilham mungkin ganti-ganti. Dia bisa post naruh di post ini maksudnya, di tulisan. Tapi orang tuanya nggak mungkin gatel benar-benar ganti deh orang tuanya hari ini, orang tuanya nama ini dan seterusnya. Ah, itulah yang dijadiin impact. Apalagi jadi impact rumah misalnya, lokasi. Nah, kalian bisa bikin menu, bukan menu, halaman lokasi. Apalagi yang selain itu, yang jarang berubah sifatnya. Saya ulangi, kalau post nih yang terupdate, terbarukan, berarti ya sering bisa berubah kan kayak gini nih. Terus yang pack ini yang jarang diupdate, ya sifatnya tetap. Tapi kalau orang mau tahu ya buka itu. Salah satu pack juga apa? Contohnya FAQ itu. Nih, yang saya sebut tadi ya, galeri, FAQ, sila keluarga, struktur organisasi, bukan salah satu aja gitu ya. Contoh pack, apalagi sejarah. Nah, contoh post hari ini tanggal 4 April 2023 kami bukber bersama. Dah, sesuatu yang bakal jadi historis, sesuatu yang sering atau sifatnya pasti dari jarang diupdate. Nah, satu lagi lokasi deh, lokasi tentang apa. Tio dan teman-temannya kenapa? Udah? Lanjut ya. Contoh pack kayak Tio dan kawan-kawan misalnya di BEM atau di Hinti, mereka bisa bikin web tentang Hinti. Galeri itu kan sifatnya kumpulan-kumpulan dari yang udah post. Ya, kenapa jarang diubah sifatnya nanti? Ini loh ketuanya kami misalnya. Oh, struktur organisasi, ini loh siapa-siapa orangnya, misalnya ketua, sekretaris, bendara dan seterusnya. Pengurus-pengurusnya misalnya di situ. Ya, pengurus jangan diubah, maka tiap kali pengurus diubah. Jadi sifatnya pasti atau yang bakal sering dibuka pengunjung. Nah, kalau warung Mian kayak saya ini, apa yang cocoknya? Ya lokasi kan salah satunya. Emang di mana warung Mian Ahoy ini? Saya nambahin pack di sini lokasi. Kenapa? Ya daripada dia bingung nyarinya yang mana ya ada lokasinya. Saya nambahin di sini. Tapi hari ini kedatangan siapa yang kayak gitu makan mian, misalnya ada artis Koba yang datang ke mian, nah kayak gini nih. Ya dia sifatnya historis tadi. Tapi fotonya bisa dijadiin di halaman galeri. Foto saat dia berkunjung ini nanti bisa ngelink ke post. Oke, yang dari halaman bisa ngelink ke post. Apalagi contohnya sejarah. Nah, warung mian ini awalnya dibuka oleh nenek saya yang bernama ini, dan seterusnya. Nanti menyesuaikan. Kalau BEM misalnya siapa strukturnya, tentang BEM itu apa, kenapa BEM itu ada dan seterusnya.
FAQ ini, nah ada yang tahu nggak? Siapa yang mau coba jawab? Nggak tahu? Ada yang mau coba jawab? Bahasa Arab nih kayaknya. Ada keyword. Ada yang mau coba? Ya udah, berarti tidak tahu. Pertanyaan yang sering ditanyain. Jadi daripada orangnya nanya lagi ke kita pemilik webnya, emang apa ini? Emang apa yang kita taruh di sini? Contoh FAQ itu apa? Jeng, mana kebuka deh? Mana? Oke, contohnya yang ini nih. Jadi apa-apa yang perlu ditanya, ya kami naruh di sini. Permisi tentang informasi ini. Kami siap membantu. Bagaimana cara daftar? Nah, bisa pakai ini, pakai itu, pakai ini. Oke, mirip kayak gini nanti. Jadi warung Mian Ahoy ditanya halal apa haram katanya nanti. Ya berarti dia bisa naruh di FAQ tadi. Oke. Jadi yang sesuatu yang orang nggak perlu ini nyari repot ya dikelompokin udah frekuensi ask question tadi. Itu ya gambarannya ya. Kita lanjut lagi. Tentang apa tadi ya? Oh, penjelasan lagi ya nih. Yuk kita coba bikin page. Nah, yang umum aja salah satunya lokasi. Silakan ke page laman tambah baru. Ke laman tambah baru. Ke laman tambah baru. Kalau yang bahasa Inggrisnya page. Pak ngapain Bapak ini jiat nih tapi lah ini karena plugin Classic Editor yang nurut siapa waktu itu tuh. Nah, jadi saya nonaktifkan dulu untuk jadi mode blok kayak gini ya. Udah dapat tambah baru halaman. Pak sampai lah kayak poster kata kalian. Coba ulang-ulang slow motion. Slow motion. Hah, sampai lah kata kalian. Cenir dia. Beda tulisan di title lah, satu laman satu post. Memang dia sama sekali lagi, tapi penggunaannya untuk apa itu yang berbeda. Cara makainya pun mirip dengan post. Oke, bedanya dia nggak ada kategori. Kalau post nanti ada kategori kayak gini. Nanti kita coba. Kita ke page dulu ya. Udah. Judul, lokasi biar sama. Lokasi. Terus ada juga di sini lokasi. Di sini bisa juga kontak dan seterusnya. Intinya sekali lagi yang biar orang gampang nyari visi misi kah atau apa. Tergantung kalau organisasi ada visi misi, misalnya ketua BEM ada visi misi, misalnya taruh di situ ya. Oke, lokasi kita taruh lokasi gimana caranya? Nah, berarti salah satunya pakai Google Map. Indah doang ini ya, ngapain indah doang? Yang mana indah? Sebelahnya? Hah? Ah, bisa ngapain? Kita lanjut ya. Yo, cari lokasi warung Mian. Kalian cari lokasi kalian lah ya. Saya coba cari lokasi warung Mian. Nah, gimana Acon nih misalnya? Saya basing-basing mau ngambil nih. Nah, ceritanya saya mau ngambil lokasi dia ini. Jadi petanya tampil di halaman ini. Kalian terserah ya, pokoknya kalian tahu aja. Udah? Lalu
Acon, siapa Acon? Warungnya Acon. Lalu, Pak, ada internet, payah kalian ngetik kayak gini karena banyak kodenya. Ya, yang pasti sih butuh internet. Udah. Lalu, apa? Ini Pak Amin punya bengkel berarti ya? Seperti sebelah lokasi rumah. Oh, ini miannya sebelah bengkel Pak Amin. Oke, baru mian Acon. Ya, udah belum? Kalau internet kalian lambat nanti lah, tinggal tonton aja nih caranya nih. Tinggal lihat aja daripada lambat nanti. Jadi sesuatu yang ada di Google Map kita bisa embed di post kita. Ya, kita klik aja lokasinya, yang penting sudah ada markernya. Yang belum ada marker pun bisa kok. Yang belum, misalnya rumah kalian bengkel Pak Amin tadi kan belum ada nih di sini nih. Saya pakai bengkel Pak Amin, mana dia. Ntar saya kintai dulu. Di sini udah ada nih. Nah, nih pas di simpang. Ya, pas di simpang. Ini simpang, ini bengkel. Nah, tinggal klik kan dia jadi marker di sini kan. Mana nih? Ada apa di sini nih, mana dia tulisan? Ada apa di sini? Nih, jadi marker kan bengkel motor Amin. Kita klik. Nah, kita klik bagikan. Caranya tuh setelah kalian dapat marker ya, bagikan. Linknya ini untuk diklik. Kalau link untuk diklik, yang kita ini namanya untuk di-embed. Jadi kalau ada tulisan embed, tulisannya embed. Nah, yang kayak gini nih kita pakai. Oke, apa yang diambil? Nah, ukurannya mau yang mana? Saya besar aja misalnya, biar jelas ada bengkel Pak Supardi Amin di sini. Jika sudah, ya klik salin HTML. Makanya saya nggak nyuruh kalian ngetik karena bakal ribet dan panjang bener ya tulisannya. Oke, klik bagikan, sematkan peta, disalin HTML. Udah ya. Nah, kita tinggal ngapain di halamannya ini? Nah, kalau kita pakai blok ini, oke, siapa tahu lupa kemarin, kita bisa ngetik garis miring dulu kalau lupa blok-blok apa yang tersedia. Garis miring, misalnya peta ada nggak? Kebetulan nggak ada. Yang ada HTML misalnya. Nah, HTML khusus yang kita pilih. Jadi setelah ngetik garis miring, konsentrasi, lihat pelan-pelan. Ya, kita kalau lupa namanya gambar. Nah, tinggal pilih kayak gitu, galeri. Udah, tinggal pilih. Jadi dimulai garis miring. Apa tuh tadi itu ya? Peta, gak ada HTML. Nah, kita pilih HTML khusus. Udah. Tulis HTML. Kalau nulis tag, kita tinggal paste tadi. Karena panjang. Makanya saya bilang kalau koneksi internet kalian agak lambat, ya pahami aja caranya ini dulu. Yang penting tahu caranya udah. Kalau ngetik salah dikit itu nggak tampil. Udah ya, gini ya. Tinggal kita perhatiin jauh, nanti dapatlah petanya bengkel motor Pak Amin. Udah, terbitkan, sudah. Nah, nanti
Nanti di soal UTS saya minta dia media itu bukan hanya media doang, tapi ada teksnya. Jadi setiap laman kalian nggak boleh cuma naruh gambar doang, tapi variasiin dengan gambar dan teks atau media dengan teks lain. Udah? Lanjut ya. Contohnya apa? Nah, tinggal melalui stadion. Ya, kenapa Pak? Apa ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kepanitiaan buka bersama di SMA Bogor. Nah, di sini kami mau kasih tahu bahwa kami akan mengadakan buka bersama. Lokasinya di gedung SMA Bogor kita. Dan harinya tuh hari Kamis 13 April nanti pukul 4:30. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan mulai dari takjil hingga makanan berat. Nah, nanti dengan saya akan memberikan kupon. Dan untuk acara ini bagi yang agama Islam diwajibkan ikut. Dan bagi yang non Muslim boleh disilakan ikut. Nah, teman-teman, ada yang mau ikut? Silakan angkat tangan. Wajib. Dan untuk kupon itu jangan sampai hilang ya. Tapi dapat dipakai pada saat terima nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yuk, lanjut ya. Jadi untuk UTS nanti kan menunya itu bukan menu, halaman. Salah satunya kalian pasti akan nyebut lokasi tuh. Jadi lokasi masing-masing pastikan tahu caranya. Contoh rumah Andreas, di mana Andreas rumahnya? Di mana? Hah? Perkuburan. Ya. Jalan Abadi.
Iya, Tangerang mana ya? Nah, jadilah nanya Setia Amani ini jadi mana Setia? Bawang baru? Di mananya? Jalan masjid apa? Nih Bukit Abadi tadi ya? Beda, beda. Ya kamu tadi apa? Masjid. Nih, jauh gila. Nih, nah, cak kita cari di rumah. Nih ya, tepat di masjid lah. Jangan di mana ya? Di mana? Nih, nih, perkuburan nih. Cak apa yo? Cak oh. Oke, gini, nih. Yo, anak-anak. Yo. Hah? Atap rumah masing-masing tahu kan intinya kan? Tahu tak? Tahu, oke. Nah, saya pura-pura aja jalan-jalan. Kalian jatuhin aja orang ini nih. Iya, biar kelihatan street view ya namanya. Nah, kita lihat rumah Amani. Cacak nih, ya nggak? Cacaknya, ya nggak? Berarti dari saya jatuhin titik ini kan udah tepat nih, ada bibi, ada motor ini. Nah, nah kita lihat maka tadi cacaknya udah sampai di sini, dia nggak bisa ngezoom lagi internetnya kali. Berarti kalian tinggal jatuhin titik, klik kanan, ada apa di sini? Kebetulan memang nggak ada merah-merahnya, merah-merah tuh yang udah terdaftar di Google. Yang nggak ada, nah kayak gini nih misalnya lokasi kalian nih. Jadi saya tinggal klik, oke, yang ini. Kan setelah klik kanan tadi, sekali lagi ini khususnya yang nggak ada, belum ada ditambah marker ya. Kalau saya sih udah saya tambah rumah saya, jadi gampang nyarinya. Oke, lanjut ya. Jadi klik kanan ada apa di sini? Kalau akun saya termasuk sudah punya untuk nambahin di Google. Jadi rumah-rumah orang udah saya tambahin, ya nggak? Nah untuk kalian sekali lagi yang tadi itu misalnya dia maunya di sini, klik kanan, ada apa di sini? Oke, ini jangan street view ya. Oke, kita klik di sini kan dia udah berpindah belum nih? Klik kanan, coba nih, berpindah nggak? Nggak, seolah-olah klik kanan di sini, ada apa di sini? Nggak, koordinatnya nih kita pakai. Nah, ini jadi merah dia. Baru kita klik bagikan. Saya ulangi. Konsentrasi. Kecacanya di sini itu saya klik kanan ada apa di sini? Masih abu-abu ya. Koordinatnya diklik. Nah, dia jadi merah ini. Baru kalian klik bagikan. Baru disematkan. Dah, nilai yang kalian ambil. Jadi gambarannya kayak gini. Mau besar, mau kecil tergantung tema yang kalian gunakan nanti. Tinggal kalian salin, udah ambil. Oh, oke. Rumah Yolanda, ada nggak nih rumah Yolanda? Yolanda mana nggak jelas deh. Apa udah hilang dia? Rumah Yolanda tidak ada ulasan. Rumah Yolanda yang Kampung Pulau. Udah ya. Udah itu pakai I apa ya? Udah ya. Apa Yolanda Salon. SD Budi Utomo. Wah, kita bisa nyari tanah di sini ya. Intinya kalian kalau rumahnya dekat daerah utara ya sama kayak tadi klik kanan, ada apa di sini, koordinatnya diklik, nanti itu longitudenya jadi merah, baru klik bagikan, ambil sematkan. Oke, kayak gitulah lokasi kalian.
Nah, karena apa? Kayaknya sih pack kalian nanti butuh seperti itu. Nah, tapi kalian lihat nih yang saya nih. Oh, tiba-tiba dia sesi berakhir. Nggak jelas kan? Apa kemarin tuh kalau lupa kayak gini nih? Kalian ingat nggak yang kalian? Yang saya apa? Admin, admin. Oh, cuman ini nak ngajar admin apa nih? Kucing garong. Ketawa. Kucing garong. Hah, apa maksudnya? Ada yang tahu tak? Oh, kita pulang nih kalau tidak tahu password ah. Tidak cak ngajar. Ada yang tahu? Oke. Nah, karena gini, jika kalian lupa password, konsentrasi nih, konsentrasi. Jika kalian lupa password, oke, konsentrasi ini kan minta login semua nih, kecuali yang ini ya. Gimana caranya? Yang kemarin tuh kita harus masuk dashboard, tapi ujung-ujungnya disuruh login lah, karena sesinya udah habis. Sesi tapi bukan nama orang di sini ya, sesi login. Nah, caranya begini. Kenapa saya buka satu lagi di sini? Triknya, jika lupa password, mau nggak mau kalian kunjungi database-nya karena kita namain setia berarti DB setia. DB setia ini ada namanya user ujungnya. Saya pun memang ngisi password kemarin itu basing-basing kok, saya nggak tahu passwordnya apa. Nah, tapi saya bisa ubah. Kita tinggal edit. Intinya yang ada tabel user ya, bukan user meta. Edit yang admin. Nah, ini fungsi hashnya ya dia rahasiain. Kalau nggak salah SAA itu, tapi kita bisa ganti jadi MD5. Contohnya Amani misalnya. Saya ganti ke MD5 aja. Karena ini jurus yang dulunya dia nih, MD5. Ya kayak kita ganti password apa waktu itu kan, kasir atau apa lah. User pass, fungsinya MD5, saya ganti ke Amani. Jadi loginnya admin Amani sekarang. Oh, klik go. Mana go-nya kecil dulu. Nih, klik go. Nah, artinya udah mengeksekusi. Saya baru nyoba baru nih. Admin Amani. Amani. Masuk. Oke. Jadi kalau lupa caranya seperti itu. Kalau reload ada key itu ya. Oh, masih ada. Aman lah. Udah ya. Beralih ke konsep. Oke, terbitkan. Beres. Dah. Ini di close saja. Nanti ada halaman. Yuk, lanjut ya. Jadi sekali lagi kalau lupa, benar-benar lupa, otomatis kita nggak bisa masuk ke dashboard untuk profil ganti password. Ya nggak? Kemarin kita main dari sini kan, tapi kalau mau ganti dari sini harus tahu passwordnya. Kebetulan lupa passwordnya, nanya sekelas pun nggak ada yang ingat kan. Nah, jadi mau nggak mau kita ganti di sini tadi. MD5 aja, walaupun ini bukan MD5 dia tetap bisa kok, karena jadul, jadi ya dulu pakai MD5 jadulnya. Memang versi-versi lebih barunya nggak pakai MD5 lagi. Nah, kita lanjut sekarang. Pack sudah kita terbitkan. Biasanya pack ini tampil di front end sebagai menu. Oke, kayak gini nih, lokasi barusan muncul. Nah, lokasinya ya nampilin peta tadi. Oke, biasanya tema-tema itu support page atau halaman sebagai menu. Jadi kalau ada rencana bikin menu dari page bisa, dia langsung otomatis. Pak, bisa nggak kita atur sendiri menunya? Bisa. Nanti page itu bisa kita jadiin kayak gini nih. Tambah baru, coba aja nih, tambah baru, bareng kita tambah page baru. Udah, tambah page baru. Judulnya isi visi dan misi. Nah, udah terbitkan udah 2 kali ya. Tambah baru,
tambah baru halaman. Ya, tadi itu visi misi, sekarang tambah baru visi doang. Visi sudah. Nah, di sini kalau kalian lihat nih, oke, laman, visibilitas dan segala macam nih, dia ada atribut, ada bisa pilih induk, bisa pilih parentnya. Pilihlah visi misi tadi. Iya, dua kali nambahnya. Visi misi dan visi. Ya. Kalau yang versi klasik editor nanti pilih gini juga ada deh parentnya. Ya. Udah visi misi dan visi. Tapi parentnya kali ini dipilih. Kalau udah diterbitkan. Emang apa yang barusan nih? Yang barusan ini nanti dia akan bikin menu dan sub menu. Oke. Nih, visi misi ditunjuk ada visi. Kalau nama misi berarti ya tinggal sekali lagi visi. Wah, segampang itu kata kalian, kita mengcoding sub menu tuh macam mana ya cara udah ini gampang tinggal jadi parentnya. Nah, memang semudah itu. Ada tapinya. Ini warningnya nih. Belum tentu tiap tema itu support sub menu. Ada juga yang support di dalam visi ini ada menu lagi, misalnya sub menu lagi bisa, tergantung temanya. Jadi kalau tidak mau repot, cari tema yang kira-kira kalian ya sesuai target akhirnya. Itu informasi dari saya. Jadi dari pengalaman, kalau kita nyari bentuknya itu udah sesuai keinginan kita, kalau ini kan masih sederhana banget kan, nah nanti cari support ya dia beberapa sub menu. Kalau kalian butuh menu dan ada di dalam menunya ada menu lagi, nah berarti mesti cari tema yang support kayak gitu. Oke, sekali lagi ini tergantung tema. Misi gimana ya? Tinggal tambahin aja misi tadi. Tambah baru misi. Parentnya visi misi, udah tinggal terbitkan, tinggal kita reload. Pak, urutannya kok nak visi lo baru misi, gitu kan tadi kan? Berarti di sini ini main misinya, kita balik close ini. Di sini ada urutannya mulai dari indeks ke berapa. Paling kecil indeksnya indeks 0. Berarti ini indeks 1. Udah. Kalau dia ini indeks 1, berarti temannya tadi harusnya indeks 0 yang visi. Nah, visi ini indeksnya 0. Udah. Kita lihat di reload visi. Oke. Sekali lagi, ini tergantung temanya. Kalau dia support, dia bisa seperti ini. Udah ya. Nah, ujung-ujungnya menunya ini gak jauh dari yang kita buat di pack. Ujung-ujungnya menunya gak jauh dari kita bikin pack. Jadi ini udah nih. Nanti ada khusus belajar menu sendiri. Saya ulangi. Nanti ada bahas menu sendiri di pertemuan 6. Tapi pengantarnya kita udah juit dikit nih. Ternyata halaman itu juga bisa dijadiin menu. Tapi tergantung tema yang digunakan. Nah, jika sudah, kita membahas tentang kategori. Di kategori itu tidak ada, tapi bisa dikomentari. Kayak gini nih. Nah, di mana komentarinya? Ya diskusi tadi. Izinkan nggak? Nih, visi misi begitu juga tadi tuh. Nah, nggak ada kan kolom komentar karena saya matiin, nggak usah dikomen. Nah, kalau mau dihidupin gimana? Di visi nih, saya kan buka visi, nggak ada kan kolom komen ya. Kalau mau ada gimana, kita cukup izinkan komentar,
kita perbarui. Tenang, ini soal UTS nggak ada komen-komen. Ini sekedar tahu aja. Nih. Tadi dia nggak ada tercentang, kita centang. Habis itu perbarui. Jika sudah, tinggal di reload. Nanti komennya ada di sini. Kolom komen. Jadi orang bisa komen tentang ini. Kalau nggak diizinkan, berarti lepas ini. Bisa lah ya. Nah, jadi tiap pack itu bisa diatur, tiap post bisa diatur. Mau dikomen apa enggak misalnya. Nah, visibilitas mirip juga dengan post. Bisa private, bisa diprotek dengan kata sandi. Bisa dijadwalkan. Oke. Saya ulangi, untuk post dan pack dia mirip. Kegiatannya nanti bisa juga ya, kayak visibilitasnya. Kalau post kemarin baru terbit kapan, nah sama kayak ini, kayak dijadwalkan kan namanya kan. Template-nya memang aman ya, ini nggak usah diganggu juga, nggak masalah. URL-nya apa, ini kebetulan kalau kita udah hosting bukan lokal host lagi. Penulisnya mau diganti bisa juga diganti, pindahkan ke bak sampah ya, tong sampah tadi. Gambar andalan, nah kita coba gambar andalan yang belum nih. Cari sebuah gambar, upload ke sini. Kita mau coba untuk apa sih emangnya? Yuk, cari sebuah gambar, upload ke situ. Nah, gambar andalannya ini jadi. Saya lepas ke sini. Wow, pada kelihatan ada beginian. Nah, apa sih yang terjadi? Saya perbarui, saya ke warung Mian, gambar andalannya. Ternyata saat buka pack pertama kali dia ada sebagong ini ya, tapi gambarnya tergantung ya. Kalau kalian uploadnya dengan ukuran tertentu dia jadi bagus kok. Ibaratnya ini jadi headernya tiap kali ada pack dibuka gitu ya. Kalau ini kan kebetulan square bentuknya, kalau yang dia memanjang seperti ini ya nanti jadi lebih bagus. Ibaratnya ini pengantarnya, pengantar untuk packnya. Udah ya, ada gambaran ya, ada. Contoh saya cari lagi yang inilah, saya ganti gambar andalannya, saya ganti gambar. Jangan Telkomsel tapi ini dulu. Saya perbarui, ini pun bentuk square nih kayaknya. Ya, jadi ibaratnya ini nih pengantar untuk postnya apa gambarnya. Bisa jadi kalau kalian bahas tentang lagu, bisa aja anggota bandnya apa aja. Udah ya, misalkan kayak gini kan. Bedanya kalau untuk gambar andalan biasanya dia nggak nempel di tulisan badannya ini. Kan kita kalau ngetik kan di bawah ini kan. Nah, bedanya dia nggak diketik di sini, nggak ditambah di sini objeknya. Posisi gambar andalan di post pun biasanya ada. Di post pun yang kayak gini biasanya ada. Untuk apa? Biasanya dia jadiin gambar thumbnail. Jadi kalau ada berita-berita, contoh aja ya, Ahmad Dhani lagi lah objek ini. Nih, yang kayak gini kalian lihat nih. Inilah gambar andalannya. Walaupun ya, sebenarnya ada gambar lain di situ, misalnya kayak gini. Ada gambar lain. Tapi kenapa gambar itu yang muncul saat ini? Ini gambar-gambar andalan. Kalau di kita ya begitu tuh gambar andalannya sekali lagi. Ya, walaupun dicari di Google seolah-olah ini doang kan gambarnya si kok. Nah, itulah gambar andalan sekali lagi ya. Jadi di post di pack sama, nanti ada gambar andalan. Udah. Saya lihat lagi ada apa lagi di situ ya sampai jelasin. Komentar udah tadi itu. Atribut halaman mau dijadiin pairnya siapa udah tahu lah. Indeksnya keberapa udah tahu. Nah, habis nih harusnya. Selebihnya itu pengaturan blog. Mau dia gambar, dia berbeda pengaturannya. Mau dia galeri, dia berbeda juga. Oke. Kebetulan ini kan paragraf. Ya berarti apa isi visi misi? Nanti di sini kita ngaturnya warna teksnya apa. Saya mau hijau lah jadi huluk atau kalian tahu jadi gini. Terus itu larinya di blog lagi, pilih dulu blognya biar aktif dia.
backgroundnya, oh saya mau hitam, saya suka begini, hacker saya ada bilang gitu kan. Tinggal diatur ukurannya, hobi yang bagong-bagong, besar gini jadi ya kadang-kadang. Nah, dimensi ini apa dimensi? Oh, ngatur ini ya, margin padding. Yang ini di CSS nih, biasanya gini-gini nih. Masuknya ke berapa? Kalian tinggal atur. Tingkat lanjut ada CSS tambahan, udahlah misalnya mau main bootstrap kayak gini, naruhnya di sini. Oke. Kalau udah perbarui. Nah, sekali lagi beda blok, nanti dia beda juga pengaturan di kanan nih. Contoh, kalau saya tambah gambar, lama nyarinya, ketik aja gambar. Berarti ini bloknya untuk pengaturan gambar. Dan seterusnya audio dia perbarui. Saya reload. Apa yang saya jadi visi? Di sini untuk kecilin dulu. Jadi bagong kayak gini. Jadi kita bisa mempercantik konten web ya sesuai yang kalian ingin nih intinya. Dia nggak dalam artian statis, tulisannya hanya hitam putih kayak gini, nggak bisa diatur. Jadi makin cantik. Oke, lanjut ya. Sekali lagi, kategori di halaman tidak ada. Yang ada kategori itu adalah postnya. Untuk apa sih di kategori? Ya ibaratnya masuk kamarnya. Tunggu, cacak ini ya, cacak lagi. Saya masih punya nggak lagu di sini masih ya. Kategori gini, lagu ingel-ingel apa? Project pop kayak gini nih, lagu ingel-ingel. Lagu rohani apa? Lagu out ini apa? Banyak ternyata. Intinya yang ya kayak gini-gini yang aneh-aneh tuh di workout misalnya untuk fitness. Lagu ingel-ingel udah, lagu galau nih yang The Massive itu Armada, nah galau-galau semua. Oke. Maksudnya untuk kategori itu yang mengkategorikan, bukan foldernya, tapi umumnya ya ditampilin berupa folder nanti di web itu. Jadi seolah-olah dia genre-nya, genre apa. Kalau film ya film apa, action atau komedi. Nah, kategori nanti bisa beberapa untuk satu post, one to many. Satu post bisa beberapa kategori. Oke, nanti kita coba. Tag ini adanya di post juga. Kalau kita lihat barusan di sini kan nggak ada nih tulisan tag AG itu nggak ada. Adanya di post. Nanti kita coba kita kunjungi post habis ini. Komen udah tadi. Media di halaman web. Nah, ini media di halaman web ini sebelum pengunjung. Kalau bisa kita bahas menu, jadi sisa pertemuan selanjutnya tinggal dikit dan kita lebih siap untuk UTS, gitu ya. Kita beralih ke post, bahas kategori dan tag. Yuk, klik logo W hitam ini di kiri atas, udah. Lah, coba ke post kategori, udah. Nama kategori bisa kita isi. Yang sekarang ini kita punya minuman, olahan mie dan seterusnya. Kalau warung mian, ya menu apa yang termasuk minuman itu. Bukan menu yang diklik di sini ya, bukan menu ini, menu makanan minuman itu. Nah, kalau di web, nah berarti kategorinya bisa jadi pengurus, bisa jadi kegiatan, bisa jadi apa, kunjungan eksternal kayak gitu dan seterusnya. Oke, terus ide kalian apa lagi nanti? Mau bikin apa? Website untuk ormawa kalian misalnya. Apa ormawa itu? Uangnya? Oh, mahasiswa ya. Apa ormawa apa misalnya? Poli. Ya, kategori apa? Nah, tanding intern, tanding eksternal misalnya dan seterusnya. Pajak-pajak IKA lah misal kategori ya. Kategori kecantikan, kategori kebugaran dan seterusnya. Misalnya untuk bahas website tentang olahraga. Apa kategori barunya selain makanan minuman? Nah, olahan apa ya selain itu ya? Es krim aja caknya. Nah, jadi cara nulisnya sih dia namanya bisa kapital, bisa spasi. Tapi untuk di Slack ini
dia versi URL friendly kata dia. Apa maksudnya? Huruf kecil semua dan huruf angka dan tanda hubung. Jadi untuk labelnya dia tampilnya di sini, labelnya tampil. Tapi untuk di sini nih URL friendly yang kayak di atas ini. Oke, URL itu kan yang di atas nih. Ya, dia versi bersahabat ya. Jadi nggak mengandung spasi, hanya huruf kecil semua. Contoh, es krim. Kategori pun bisa dibikin induknya mana. Contoh yang tadi, kategori kalau kita website film Indo punya kategori action dan segala macam kayak gitu. Ada romantis dan segala macam, bisa juga ditentuin. Malahan kategori pun biasanya di beberapa tema ya, dia bisa jadi menu kategori itu. Tapi kebetulan yang sekarang nih menunya hanya dari halaman. Jadi dia paling atasnya dari halaman, misalnya menu satu lagi, yang keduanya dari kategori, bisa seperti itu. Oke, tergantung sekali lagi temanya. Nah, kalau menentuin dia punya sub lagi, ya dari sini. Oke, kita asumsinya nggak usah aja dulu ya, nggak ada subnya. Deskripsi es krim Miu Miu. Nah, tambahkan dia memang countnya awalnya 0. Kenapa ya? Memang belum ada kan? Udah, nggak harus sama kayak saya pacak-pacak kalian lah, pokoknya tentang apa. Udah? Oke. Jika sudah, kategori ini kaitan paling dekatnya di menulis nanti. Pengaturan menulis. Yuk. Nah, di sini oke. Kategori pos standar kalian tentuin kira-kira tulisan kalian tuh seringnya nanti masuknya apa. Ibaratnya nih, ibarat kan mayoritas di sini muslim. Saya cukup milih misalnya kategori itu agama muslim misalnya. Kalau agama, jadi nggak payah-payah milih kategori saat nerbitin tulisan. Atau website kalian itu terkenalnya dengan olahan mie misalnya kayak ini ya, olahan mie lah yang termasuk. Atau website kalian tuh terkenal dengan musik yang apa, musik rock, berarti kategorinya rock semua. Jadi ini nih secara defaultnya dia masuk kemana sih kalau kita nggak tentuin. Oke, saya tetap ke olahan mie ya. Ada, kalau udah simpan. Intinya apa yang kita mau masuk kamarnya, kita tentuin dari sini. Aslinya dia tak berkategori aslinya, maka kita tentuin. Contoh, web kita seringnya berita umum, berarti kategori berita umum nanti dipilih. Udah sih kayak gitu. Kalau Andreas suka basket, misalnya basket Asia, basket Eropa, misalnya kayak itu, NBA misalnya kategorinya, dia lebih sering bahas basket Indo misalnya, berarti FIBA nanti kategori yang aktif. Udah ya. Pos tambah baru sekarang. Pos tambah baru. Lisa sudah keren nih Lisa, walau ngobrol sudah terus. Mantep. Pos tambah baru, yuk. Lisa ngobrol terus. Bisik ini. Padahal puasa. Nah, belum nggak gendut. Udah, nggak usah niruin saya, yang penting kita bukan ini fokusnya. Yang penting kalian tahu pos nambahnya gimana, dan jangan ngetik pendek-pendek. Nanti kalian tentang kegiatan itu ceritain. Yang mesti juga ada wajah kaliannya. Tapi wajahnya bukan di masker. Kalaupun lagi foto ramai-ramai, kalian tandain kalian yang mana. Saya ulangi ya. Nanti webnya itu web yang ada kaliannya. Pak, hobi masak, berarti web ada foto kalian sedang masak itu. Enggak ya? Oke, Pak, kami bukber, kebetulan sama kan bukber misalnya. Mana kalian yang tandai yang jelas?
Pak, aku hobi karaoke, katakan. Nah, mana karaoke-nya? Berarti ada foto, ada video. Oke, lanjut lagi. Nah, kita bahas tentang tadi kategori. Mana sih kategori? Ini jika saya terbitkan, dia akan otomatis masuk ke kategori yang saya tentuin tadi, olahan mie. Ngapain? Ingat-ingat tadi tuh yang di sini, pengaturan ini, yang menulis, saya kan aktifnya olahan mie. Maka saat saya nerbitin post tadi, Lisa ngobrol terus, dia akan masuk olahan mie. Nih, ya nggak? Nah, bisa nggak diganti? Ya bisa, kita sunting aja. Yuk lanjut ya. Yang diatur adalah bagian post ya. Kategori, Pak, kalau belum ada kategori di sini, kita bisa nambahin baru. Sama kayak web commerce tuh, kalau mau nambahin, oh kategori handphone misalnya, handphone Samsung, handphone ini dan itu, nah kita bisa nambahin di sini. Pak, udah nambah baru nih, bukan tentang ngobrol terus, tentang mahasiswa, berarti tambah kategori baru. Saya ketik kategorinya adalah mahasiswa, mahasiswi. Kategorinya tanpa induk, saya tambah kategori baru. Ingat, satu post bisa beberapa kategori. Jadi saat orang nyari kategori ini, tampil ini. Ya kayak film tuh lah, film action, komedi, romantis, 3 kategori misalnya. Atau ada film horor, tapi horor tuh ada kaitan dengan yang lain. Ya, bisa kita tambahin kategori itu. Jadi orang saat nyari horor, ada juga horornya campur komedi misalnya. Nyambung ya? Nah, yang ini olahan mie nggak nyambung, saya lepas. Udah, tinggal kita perbarui. Yang awalnya dia Lisa ngobrol tadi masuk kategori olahan mie, sekarang jadi mahasiswi. Oke, itu kategori. Nah, untuk apa kategori? Gampangnya gini kategori itu. Aku nak nyari tentang mahasiswi, di website setia nih sering mahasiswinya cari cantik kata pengunjungnya, ya enggak? Dia cukup ngeklik aja in-nya ini. Udah, nanti semua yang ada kategori mahasiswi tampil. Masih ada enggak web ini ya? Kalau aja ada syukur. Negara Prancis lah. Country friend, kumpulan. Jadi semua yang ada kaitan dengan Prancis kategorinya dia tampilin semua. Ya kayak inilah maksudnya. Oh, cuman dia pakai custom URL ya dari Permaling. Pengaturan Permaling dia ngatur seperti ini. Nah, mirip nanti jadinya ya kayak begini. Ya, jadi kita bisa mengkategorikan. Apa ya? 2007. Lanjut ya. Kategori sekali lagi untuk ngelompokin. Jadi orang yang mau nyari informasi tentang mahasiswi, ya mahasiswi semua yang tampil. Oh, yang penting si admin webnya agak rajin aja nanti kategorinya. Nah inilah gambarannya. Oh enggak mau nyari tentang mie, apa sih si mie ini? Apa sih mie yang olahan mie diklik ya, semua yang tentang mie ternyata baru 3. Nah kayak gitulah penggunaan kategori. Kita lanjut lagi jika sudah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tetap lanjut ya. Yang pasti ingat baik-baik untuk jawaban UTS-nya. Ada judul, ada isi. Ya isinya terkait kalian, bukan basing-basing lagi. Bukan menghayal kayak ini. Yang saya belum contohin kan menghayal semua nih. Nah, yang kaliannya benar-benar. Jadilah ngumpul konten. Misalnya berbuka bersama tadi itu, main belajar bareng misalnya. Main bareng, mabar bareng, tandai kaliannya yang mana nanti. Jangan pakai masker, kecuali saat berkunjung ke rumah sakit kalian lagi pakai masker misalnya. Oke, nah jadi siapin konten ceritanya apa. Nah, jangan sependek ini, tambahin beberapa paragraf ceritanya ini loh yang saya. Nah, nanti diukur dari konten. Udah, lanjut ya. Terbitin udah, itu tentang post kategori. Selanjutnya, post ini punya tag TAG, tapi bukan tag HTML. Tag ini ibaratnya keywordnya atau sistemnya. Tag ini sama dengan di Blogspot itu namanya label atau keyword
atau sistem ketentuan pencarian. Jadi kalau orang nyangkut dengan keyword ini, dia salah satu postnya ya masuk tampil di kita di mesin pencari ini gunanya. Udah, apa yang mesti dilakukan ya, kita bisa misahin dengan koma ya, atau enter. Contoh, cantik, cikar, bohai misalnya, apalagi mulus, apa dia, Lisa nih, bising ya, hijab, Blackpink. Nah, jadi web kita salah satunya tampil juga kalau orang sedang nyari Blackpink. Ya, udah ya, jadi dia pakai gini. Udah. Gambar andalan dia bisa juga ditambah di sini. Nah, saya coba cari gambar apa? Gambar Lisa di sini. Lisa Blackpink. Inilah. Nah, saya tinggal drag ke gambarnya. Wow, katanya ya enggak, udah. Kutipan ya, ini ringkasannya kalau orang lagi nyari ringkasan kita tuh apa? Lisa terkenal karena kebisingannya di kelas saat perkuliahan, tetapi sekarang dia lebih terkenal lagi karena menjadi Lisa Blackpink. Wow, katanya ya, sangat pas ya. Nah, kita lanjut ya. Izinkan komentar kak. Kalau nggak diizinin, nanti Lisa Blackpink benerannya marah, kita jangan izinin. Tahu-tahu dia komentar, woi ada yang menghujat misalnya fans benerannya. Daripada dihujat, kita tidak usah izinkan komentar ya kak. Kalau sudah perbarui apa yang terjadi, ya kita tinggal ke indeks ya. Nah, ini gambar yang saya bilang kayak Once tadi. Ya enggak? Yang Once sama Dani yang saya tunjukin di Google tadi itu. Nah, kayak gini lah dia. Orang kan lebih menarik kalau ada foto gini tampil kan. Oh, apa ini? Clickbait jadinya nanti. Orang kan klik gara-gara penasaran dengan Lisa ini. Cikar Lisa nih gitu ya. Oh, tentang ini bising gitu ya. Teksnya nih muncul nih. Bising Blackpink, bohai, cantik, cikar. Kalau klik cantik, nah yang cantik tampil apa aja. Oke, mirip-mirip dengan kategori tadi. Saya contohin satu lagi. Setiap apa nih? Kau cantik hari ini, misalnya. Kau tak biasa. Sampai disumbang lagu ya. Lobo. Bukan Ricis Nabati nih tapi ya, tunggu. Nah, tinggal di dengarlah lagu ini Kak Caa. YouTube, Master Smart. Kalau videonya udah gede, kalian nggak usah upload ke sini ya. Nanti kita coba deh upload video apa yang terjadi ya, sabar. Cantik hari ini kau tak biasa, aku makin terpesona melihatmu. Dengarlah lagu ini. Lah, Caca gitu kan. Nah, kalau tadi tuh saya nambahin tab cantik salah satunya. Nah, berarti di sini postnya, tagnya, pilih yang sudah ada, bisa juga cantik, tapi cantik doang yang ini. Baik, baik belum ada. Lah, diterbitkan. Apa sih yang terjadi kalau saya ngakses tab cantik tadi? Cantik ada dua, Setia Amani dan Lisa Ngobrol Terus. Lah, mirip dengan kategori. Oke, bedanya ini tag ini larinya biasanya ke keyword. Kategori itu kita untuk mengelompokin. Sama sih, bisa juga mengelompokin tag ini. Udah? Mau? Oh, anak-anak udah kan? Nah, intinya kategori dengan tag sebenarnya mirip, tapi kategori ini ya untuk mengelompokkannya tag ini lari ke keyword biasanya. Tag ini sendiri di dia ini di WordPress bisa jadi tag cloud namanya. Awan tag. Apa ya maksud awan tag? Kalau gambar andalan juga bisa diatur di sini ya. Kutipan kayak tadi itu bisa diatur, izinkan komen, nggak boleh
nah, dan seterusnya. Nah, awan tag yang saya bilang tuh kayak gini. Coba ke dashboard. Intinya kalau kalian lupa yang saya sampaikan ya, tonton videonya. Cara-caranya harusnya udah saya sampaikan untuk ngerjain yang namanya UTS. Harusnya udah ada. Jadi ya semampu kalian. Nah, tampilan tema sudah. Kebetulan tema yang sekarang nggak ada widgetnya, sehingga kita mesti beralih ke tema yang lain. Yuk kita intip ke 2021 aja, 2021. Aktifkan 2021 yang bukan burung gitu ya. Udah, kita ngintip widget dulu bentar. Nah, di sini udah ada widgetnya. Di tampilan tema, dia tema defaultnya ada 3, ditandai dengan 20 awalnya, terus 20, misalnya ada 14, ada apa. Udah? Hah? 21 deh. Adanya? Weh, versi jadul berarti yang kalian pakai ini. Ya, yang 19 aja lah. Ya berarti yang itu yang jadul, bukan yang dari download. Yang id.wordpress.org yang saya tunjukin di pertemuan pertama. Kalian ini downloadnya kayaknya dari bahan ajar ya. Udah lah. Pilihlah yang 2019 buat ya. Udah hal. Udah? Iya, 19 dengan 19. Yuk. Lah. Kalau sudah ke widget, ada tak? Ada. Selamat datang ini bisa ditutup. Udah. Nah, nanti dia beda tema, beda tampilan widget. Ngapa saya bilang gitu? Yang sekarang nih widgetnya ada di footer ini. Nih widget. Nih. Ya. Udah. Nah, kalau sudah kayak gini kelanjutannya. Ya kalian bisa jadi berbeda. Ya karena beda tema, beda penanganan, tapi mirip caranya. Lalu, oke, jika sudah, klik tombol ini, tambah blok. Udah, tambah blok, udah. Yang kita cari coba tag. Nah, biasanya awan tag. Tag cloud. Ada? Klik. Nah, semakin sering tag itu digunakan atau label itu semakin sering digunakan, dia akan semakin bagong. Bagongnya besar ini, enggak kan? Itu nandain dia ini loh yang paling banyak di web ini bahasnya tentang ini, tentang kecantikan. Kebetulan yang lain kecil karena baru sekali. Yang cantik saya sudah 2 kali. Oke. Tenang, di UTS tidak ada saya minta begini ada. Yang ini sekedar untuk kalian tahu. Karena ya nanti ujung-ujungnya bagaimana caranya website kalian tuh banyak pengunjung nanti larinya banyak iklan artinya banyak pendapatan itu. Nah ini kedepannya nih. Yang di soal sih gak ada beginian. Sekedar tahu. Udah? Ini kaitan dengan SEO nanti ya. SEO itu. Udah perbarui? Ya perbarui. Nanti di sini ada awan cloud. Nih kayak gini nih. Dia awan cloud pun nanti tampilannya tergantung temanya. Kebetulan ini tampilannya kan rata nih. Bisa jadi dia tulisannya tumbang tindih. Bisa ada animasinya nanti. Kalau kita ini bisa tunjuk mana ada bentuk ini, bentuk awan pun ada bentuk lingkaran pun ada dan seterusnya. Kebetulan yang kita sekarang ini bentuknya memang sejiat ini. Oh, tapi kita lah sedang bahas fitur yang namanya sekarang. Udah abaikan ya. Oh, yang penting kalian udah tahu. Oh, widget lagi cip dikit nih. Widget itu jatahnya pertemuan selanjutnya. Nah. Oke, ini sudah awan cloud awan itu sama dengan cloud, tag cloud atau awan tag
Ya inilah barangnya. Walaupun nanti tampilannya beda-beda, tapi tujuannya sama. Saat kita ngeklik, tampil yang sesuai itu. Oke, kita lanjut. Kategori teks sudah, komen sudah, media di halaman web. Beda post dan page sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini yang terakhir nih. Media di halaman web. Yuk kita coba. Hah? Lalu? Media di halaman web, menunya ya ini. Menu ini baru tersedia mulai dari author, role author penulis, editor, dan administrator baru tersedia. Ngapain? Di sini pustaka ini media library-nya apa-apa saja yang sudah pernah kita upload. Jadi media di halaman web itu adalah segala sesuatu yang kita upload, baik itu PDF, baik itu docx, PPT, gambar, JPEG, ya, video, audio, itu media di halaman web disebutnya. Saya di sini bukan nyebutnya multimedia ya, tapi media. Jadi media di halaman web itu ya media yang bisa kita upload. Benar? Nah, jadi semuanya. Pak, mau upload video kadang-kadang ada nggak saya video ya di sini ya? Jangan-jangan ada video transformer nanti, karena ada kecilin deh. Nih, kalau saya sih gampang nyarinya, saya tinggal gunakan everything, ya. Saya tinggal cari titik MP4. Nanti semua video dia akan tampil. Yuk kalian cari ya, kalian di mana kalian nyimpan video. Kita mau upload. Halo. Nah, yang saya udah ketemu nih. Yes. Ya, tutup lagi. Titik MP4. Kalau ketemu lu video kalian ada di mana? Ya, karena penting nih untuk mengetahui bagaimana cara uploadnya. Ada enggak? Tidak pernah nyimpan video. Film Korea bukan video. Kalau Ilham video apa ya? Ilham tahajud. Hah? Film tuh coba diupload. Kita mau belajar kalau begini gimana sih? Nah, hub saya ngupload yang hub nih Caca ya. Saya akan ngapain? Tambah baru boleh dari ini. Oke, saya mau ngupload si hub ini. Ngedrag ini pun boleh. Saya pilih. Kebetulan ya sangat saktinya dia mau diupload. Coba yang kalian mau nggak sekarang? Padahal ukuran yang saya berapa di sini? 650 mega. Bisa? Bisa? Laragon bisa. Yang sam? Terlalu bagong gitu dia. Enggak, serius. Di Laragon dia nggak nolak dia diupload. Nih, yang kami ini bisa, tapi yang pakai SAM biasanya dia batasi 2 mega. 2M tulisannya. Nah, yang teman kalian ada yang 40, berarti beda SAM beda. Itu yang mau saya sampaikan. Bisa, tenang, sabar dulu. Ya, belum. Walaupun kalian streaming segala macam kan, tapi kadang perlu ngupload video kan. Nah, nih mana hubnya? Belum muncul nih hubnya. Ada yang kenal sama hub? Tak, dia nanti hub. Ini salah Itu yang apa? Hub. Oh, ini ada HP, hub. Kenal ya? Lah, hub tuh hub itu loh maksudnya. Nah, nih jadi video ini ukurannya 640 mega lah. Sebenarnya kalau yang normal dia nggak mau diupload kayak SAM itu.
Terus gimana cara bisa ngupload videonya? Begini caranya. Jadi kita mesti ngubah php.ini namanya ini max upload file size. Nih, awalnya katanya 2 mega atau 8 mega. Caranya, yuk buka php.ini. Ada di mana nih php.ini itu di desa php lah Allah sam php nih yang saya keren nih 2 GB yang kalian untuk tahu batasnya kalian di sini klik tabel baru di sini tahu nih. Kebetulan kami pakai Laragon sakti baik kami enggak yang pakai SAM nih ya tidak masalah berarti video kalian masih kecil loh 40 MB tuh. Yuk lanjut di SAM PHP udah ada PHP titik ini Pak mana PHP titik itu tidak jadi nanti yang ini ya PHP ini bukan yang development bukan yang production yang ini ya bukan yang exe yang ini nah di klik kanan hati-hati ubah ini salah ubah tidak jalan lagi hehehe lah ini untuk khusus yang berhati-hati aja deh yang nggak berhati-hati jangan dicoba lalu open dengan sublime udah bentuknya kayak gini lah sebelum kenapa sebaiknya begini aja deh yuk copy PHP ini pastein jadi ada salinannya jadi kalau ada apa-apa kita balikin copy PHP ini biar ada salinan sudah udah ya jadi kalau ada apa-apa kita balikin ke sini jika sudah lah lalu nah jika sudah mana tadi ini ya cari tulisan Pak Max MAX tapi bukan max input bukan maksimum ini bukan maksimum bukan max depth nah ini nih juga penting nih bagian ini khususnya laptop yang agak lemot bukan mulok ya ini untuk atasi jadi saat kalian nge-reload atau import database biasanya nggak selesai ujung-ujungnya ada error maksimum execution time out dia bilang nah di sini salah satunya coba maksimum max execution time ada 120 ini dia 120 detik jadi kalau belum selesai query atau proses dalam itu dia nanti tampil error maximum execution time udah triknya apa dia bilang sih gantiin 0 biar unlimited jadi ini nih bisa diganti 0 untuk membuat dia unlimited iya jika yang laptopnya lemot nih misalnya orang udah selesai loadingnya buka begini nih kalian tidak sudah misalnya itu salah satu contohnya sampai error saya buka aja deh error maximum execution time itu kayak apa ya nih kayak gini nih berita gambar nah dia ada fatal mana tadi deh yang tampilan web nih di WordPress lah contohnya sering kok nanti oke kayak gini nih nah jadi untuk ngatasinya salah satunya dia jadi 0 biar jadi unlimited oke lanjut ya saya cari max yang lain max input time input bukan nih bukan juga testing nih bukan nah memory limit nih
maksimum sebuah script bisa dikonsumsi 512 mega. Ini tergantung RAM kalian. Kalau SAM-nya udah pakai ya ibaratnya full memori kalian, OS-nya nanti KO. Ini nggak tahu nih kalian berapa nih. Yang saya RAM-nya kebetulan 8 giga. Jadi lumayan bisa terhandle lah. Jadi kalau mau naikin jadi 1 giga, tulis 1024. Apa ya mas bapak? Ini nih. Lihat bentar. Di layar saya. Lihat bentar. Saya memorinya 70% dari 80 giga. Saya hajar segiga pun di situ nggak ngaruh dia. Tapi kalau memori kalian udah 90%, kan ngap tuh udah tuh maksudnya. Nah, 4 giga kepakainya 90%, berarti kan sisa dikit. Apalagi sering 100 nih tulisannya ya KO dia kalau kalian tambahin. Maksudnya gini loh, ini di sini kan ya kalian saya nggak tahu tulisannya 256 atau berapa, tapi kalau kalian lihat task manager aja penggunaan memorinya sudah di atas 90, sebaiknya nggak usah ditambah, data ngapain lah nasib kayak gitu. Ya, tapi kalau yang saya ini mau lebih sakti, saya bisa naikin jadi 1024 memori limit ya. Bisa gitu ya maksudnya ya. Oke, saya lanjut lagi, max selanjutnya. Nih loh 1024 tuh gini loh. 1024 tuh 1 giga. Lah, jatah untuk si SAM-nya sendiri saya alokasikan 1 giga. Kalau sudah max. Nah, maksimum panjangnya biarin kayak itu, nggak usah deh maksimum errornya kita nggak terlalu nih. Yang penting ini ngatur pecah 40 mega ya kayak Ilham tadi di sini nih ngaturnya. Tapi makin gede kalian nentuin ya otomatis jalur masuknya itu makin gede lo orang bisa upload. Jadi ini nih hanya untuk belajar aja. Kalau kalian udah punya web beneran, ada baiknya video-video itu link aja yang dikasih upload ke YouTube. Sehingga apa? Saya tunjukin dulu lah. Nih, hosting unlimited harga terbaik, masih tanya sih, promo. Lihat nih, free SSL, lihat detail cak-caknya, yang inilah ya, yang save ini ya. Kebetulan tulisannya unlimited space ya, tapi apa iya? Karena biasanya bahasa promosi kayak gini nih. Yang normal nih 180.000 setahun, ini jauh lebih murah kan? Space-nya aja yang setahun ini 1 giga loh. Ini unlimited, nggak ngerti. Yang sekali lagi ini bahasa promo, ya bisa tergiur untuk coba-coba jadilah. Nah, yang mau saya bilang kayak gini, 1 giga space. Video Siko aja yang saya upload tadi udah 650, belum termasuk WordPress dan yang lain-lainnya. Jadi berapa ya banyaknya ya nggak? Nah pertimbangannya kayak gitu. Jadi makin gede space yang kalian butuhkan, yang saya pakai folder setia tadi ya, udah berapa sih sebenarnya? Ternyata udah 700-an. Berarti ditambahin video itu baru Siko. Kalau beberapa video letak bayar nanti bergiga-giga. Nah makanya biasanya penyedia layanan streaming pun dia nguploadnya itu bukan di web dia, ya dari web lain untuk streaming itu. Oke, jadi sama kayak kalian usahakan video itu ya jangan ngupload langsung ke webnya. Tapi video 1-2 mega sih nggak masalah. Yang masalah tuh kalau udah ratusan video 1-2 mega. Oh, tapi untuk kita belajar nih cara naikin ya. 40 mega naikin jadi 100 mega misalnya. Tapi jangan jadi segiga ya, kayak saya itu 1024 M. Ya saya tuh 2 giga berarti 2048 M di sini ya. Ya karena cukup 100 M aja. 100 mega udah ya. Saya akan cari max lagi. Udah dari 40 naik ke 100 nih. Nih juga upload max file size-nya ganti jadi sama kayak tadi. Dah. Nah,
Cari lagi max lagi. Max file upload tuh cuekin, itu dalam satu waktu berapa bisa diuploadnya. Max persistent enggak usah ini klik, enggak usah. Kayaknya sudah habis. Nah, lifetime ini session, biarin lah. Jadi yang kalian sering lupa logout tuh sebenarnya kami atur 20 menitan loh untuk session loginnya. Jadi kalau udah lewat dari situ dia lewat, kalian seolah-olah diminta login lagi. Yang ini nih gak usah diiniin. Kalau nggak salah sih udah habis sampai itu. Nah, kalian perlu ngapain? Simpen. Lalu dana sudah belum dana? Lagi arisan dana. Ya simpen, lalu Ctrl S simpen ya. Simpen tetap pakai Ctrl S lah. Udah belum? Desi kenapa Desi? Yuk lanjut. Kayak sudah kalau kita ini, yuk lanjut ya. Jika sudah cukup stop apa aja, start lagi apa aja. Saya ulangi, tadi kan hijau tuh yang kalian tuh. Stop, start lagi. Lah, masih jalan nggak dia? Maksudnya jernih loh. Kan saya ini pakai Laragon, nggak mungkin ya pacak dua-duanya tampil kan. Maksud dia di restart, tadi itu dia posisinya start gini, udah dua-duanya. Kalian cukup stop yang apa aja, di start lagi. Lah, nah kalau sudah nengok yang dibahas nih, kalian ke halaman ini lagi reload, lihat tulisannya udah jadi berapa. Lah berubah lu. Ya tadi itu kan di start, di stop. Kalau lah di reload, lihat tulisannya lah jadi berapa. Iya, sesuai yang kita tentuin tadi kan. Nah kayak gitu, tapi naikin ukuran itu sangat tidak disarankan. Cuman ini cara apa? Ya mereka harus upload ke yang lain. Kayak file-file yang udah gede, misalnya file PDF udah gede, masukin ke Google Drive. Kita cukup linknya aja. Udah ya. Untuk apa? Menghemat space. Berapa bagusnya? 2 mega jadilah sebenarnya untuk upload di sini. Iya, benar. Gambar pun jangan minta mereka upload sebesar-besar. Semakin tinggi kualitas kamera kan semakin gede juga ukuran filenya. Nah, jadi kayak gitu kita batasi. Udah ya. Itu terkait media di halaman web. Jadi media itu apa? Apapun. Berhubung saya nggak mau ini menu-menuhin hard disk saya, apalagi tampilnya muka paham, saya hapus saja. Udah. Itu untuk percobaan ngambil video. Tapi intinya bisa. Kayak tadi kan saya nge-play juga tuh dari sini ya. Udah ya. Jadi media di halaman web apapun itu. Nah nanti di soal UTS-nya saya minta ada foto atau video yang ada muka kalian yang jelas. Bukan dari jauhnya 3 pal. Tunggu. Nah jangan kayak gini. Nih. Mentang-mentang tahu Pak ada itu di situ, saya nggak akan tahu. Kalian tandain pun nih Pak, mukaku nggak jelas lihat ya. Cari setidaknya posenya ya kayak gini, bukan pose kayak gini ya, posisinya deket ya kayak gini. Nah masih jelas ya kayak gini siapa orangnya, kayak gini masih jelas. Tapi nggak perlu jongkok gini juga. Ya, saya cari lagi. Nih foto wedding nih, jangan gini juga, udah ada jelas nih, apalagi main cium gini ya. Nah maksud saya kayak gini nih. Kalian nanti nandain muka kalian yang mana, cuma jangan sejauh ini. Ya, nandain. Boleh nandain begini, boleh dilingkari. Udah jelas? Oke, sip. Nanti saya tunjukin deh habis ini soal UTS yang tahun sebelumnya ngapain, biar kalian biasa siap-siap. Oke.
paling bagus foto pakai mini nih. Tapi jangan diedit juga ya. Wajah aslinya nanti kita ketemu dari kiri. Oh, lah. Yang hitam jangan jadi putih intinya. Nah, jangan jadi ikut nih, saya udah gak ke kiri nanti. Pokoknya udah tahu lah harusnya. Nah, itu tentang media di halaman web. Jadi media itu apapun. Triknya gimana biar bisa diupload? Oke, triknya adalah ngatur di maksimum upload file size. Pak, kuning ngambil linknya ini gimana? Bisa. Yuk, klik salah satu yang sudah kalian upload. Diklik. Saya suka pematom nih Pak. Yuk, caranya klik. Namanya ini library ya. Di sini nih dia ada informasinya dan ada URL untuk berkas. Inilah yang mau kita pakai sebenarnya kalau mau share. Mana sih link ke ini nih? Ini bisa diambil. Jadi file-file yang sudah kita upload ya, bisa kita hapus, bisa kita unduh, bisa kita itu ini, atau bisa kita share hanya mau file ini, kita ngambilnya dari sini. Oke, kayak saya ngupload misalnya nih. Kebetulan saya ngupload software ilegal. Nah, di sini nih. Nah, download area. Apa alamatnya? Saya ngupload ini. Kebetulan di Google apa dah, saya pun tidak jelas. Nah, udah tuh file yang dapat. Saya kamuflasein. Tapi kalau kita mau nge-share, maksudnya sudah pernah kita upload di library media kita tinggal ngambil URL ini, tinggal taruh ke teman. URL yang kita upload itu nggak tampil di depan, yang di sini nih. Kalau kita selama nggak gunakan, nanti video Pak Hab belum saya gunakan di post atau belum diterbitkan, nggak tampil ya. Jadi biar teman kalian bisa ngambil, ya mau nggak mau klik dulu, ambil URL-nya, bagi ke dia. Oke, kayak gitu. Sip, harusnya untuk media udah. Biar tetap nih pertemuan selanjutnya aja lah ya, terkait menu dan seterusnya. Oke, biar kita udah selesai sampai ini. Intinya post atau nama lainnya tulisan, page nama lainnya laman atau halaman. Bedanya apa mereka itu? Beda kapan digunakan saja. Udah ya. Harusnya udah tahu semua. Selesai, kita bahas tentang UTS. Jadi kalian bisa siap-siap. Saya lihat soal yang sebelumnya. Yo, Caca ya, gak ngerti tanya intinya. Harusnya sih bisa dapat 100 ya. Harusnya, tapi mau males ya susah lah intinya. Oh, enggak ya, kalau males tetap susah lah kan, nggak semudah apa kan. Oh, lemes lah. Lapar. Mau A apa mau B nih? Ah. Wow, bukannya ini. Salah. Yang telat. Tuh, soal UTS. Jeng-jeng. Wow, kata kalian ini kak, menariknya individu Takehome. Artinya, wah kerja di rumah, udah syukurlah. Nih, hasil dikumpulin. Yuk, jangan ketat dulu. Nih kan yang dulu nih, ya nggak? Tapi gambarannya secara garis besar kayak gini lah. Hasilnya adalah folder aplikasi WordPress-nya dan file SQL-nya. Satu lagi file Word ini, berarti ada 3. Kalau cara ngumpul kemarin, kalau kalian ingat ya, saya udah nyampain cara ngumpulnya adalah cara nge-backup tuh cara ngumpul lah. Nih, dimana jadiin file zip atau file rar atau 7-zip yang setia. Enggak, ini kan folder WordPress, inilah aplikasi, dalamnya ada DB, inilah database. Satunya ya tinggal paste ke sini file Word ya. Ngapain file Word dikumpul? Nanti ada kalian mesti jawab di file Word itu. Kalau tahun sebelumnya, tahun ini saya modif tenang. Tapi tidak ada sejauh ini, tidak ada sejauh beda.
Lihat ya, yang dikumpulin intinya udah tahu ya. Aplikasinya berupa folder, database-nya berupa SQL, satunya lagi berupa Word-nya yang udah diisi. Oh, berarti ada esai dong, ada. Tapi tapi esai itu sesuai yang kalian kerjain. Kita lanjut. Filenya dikumpul Classroom waktu itu. Rencana saya nanti kalian pakai LMS-nya, upload LMS yang saya tunjukin di pertemuan awal tuh, yang saya bilang lagi pengembangan dan sudah ya, karena saya ngembangin yang lain pula sebelum itu. Nah, jadi ngumpulin yang sama atau mirip dengan mahasiswa lain. Saya biasanya memang bagi rata tuh. Yang kelompok malam tuh udah tahu, udah ngalamin dia. Ya memang saya bagi rata, nilainya ada 18, ada 19 setelah amal ibadah itu pun. Nah, jadi hindari kerjasama, kerjaan masing-masing lah, jadi beguyur kerja dari sekarang. Apa terutama kontennya, oke, karena konten yang saya kasih nilai bobot yang besar. Kembangan website pribadi, contoh pasangan, keluarga, apa yang dilakukan hari ini, hari itu, pengalaman. Hari ini first case, jangan, itu bahaya. Yang pribadi kalian tidak usah. Hari ini saya first case itu tidak usah ya. Wajib dibuktikan dengan foto kaliannya. Oh, hari ini saya bermain basket, kata Andreas. Mana bukti Andreas main basket? Berarti ada dia dengan seragam itu dan kegiatan dia sedang main basket. Hari ini saya pulang kampung, kata Sinta, menjenguk papa. Nah, Sinta naik mobilnya, berarti dia lagi foto. Ketemu papanya sampai ada lagi fotonya. Berarti bajunya masih sama. Satu kegiatan itu. Oke. Oh, hari ini saya ngikutin misa Kamis Putih misalnya. Siapa ada yang ngikutin tuh ya? Ikutin, fotoin apa mukanya mana. Berarti bajunya masih sama kayak gitu. Nyambung kan? Hari ini kami bukber. Nah, nanti boleh bukbernya apa, kegiatan kalian hari ini kumanti ini apa kehadiranku dibuktikan dengan ini. Intinya baju sekali lagi masih sama nanti. Dokumentasi. Judul dan slogan dari mana nih? Judul dan slogan dari mana bikinnya? Tetap saya keluarin yang ini dari mana? Oh lah, berarti emang udah tahu lah. Oh. Padahal pernah. Untung nggak seminggu sebelum ujian saya baru ngasih, udah makin pening kepala. Setidaknya kan masih bisa siap-siap. Judul dan slogan nggak ada yang ingat? Ya Andreas, dari mana? Pengaturan. Pengaturan apa? Hah? Home? Oh iya, umum. Ngapain gak pelan sore Andreas? Waso. Oke. Tahu untuk ngatur. Apa dari itu? Nama situs dan slogan. Ya emang benar kan? Udah saya sampaikan. Dari menu pengaturan umum ada nama judul situs dan slogan. Oh enggak? Kemudian kalau begini URL-nya tahu bikinnya? Berarti kan nama folder doang, tinggal naruh di www atau htdoc itu ya nggak? Nah, tinggal kalian ikuti. Tapi belum tentu ini ya, biasanya saya modif tak apa-apa. Nah, tapi ya pada intinya kalau kalian tahu kalau akses localhost begini, berarti harus ada folder di htdoc itu 2122e, harus ada folder kelompok kalian, harus ada name kalian. Paling saya modif-modif dikit, tapi kurang lebih kayak gini. Kalau begini, basis data yang digunakan adalah ini, tahu tak? Ya berarti nama database ya, bentuknya kayak nih. Nah, kalau sudah prefix table, tahu kantornya di mana? Kan saking install tuh ada nomor prefix ya enggak? Sehingga ya saya bilang di PHP admin kita ngaturnya TBL underscore. Nah, yang berarti ini soalnya kaitannya dengan ini tadi. Iya. Berarti udah tahu ya. Contoh nama Ilham doang. Kebetulan saya mintanya mana tadi itu. Untuk nama Asatria pakainya A, Ilham masih bisa. Saya minta nama akhiran misalnya, satu suku kata gimana? Ya enggak? Berarti Ham aja misalnya, atau HAM atau AM aja. Intinya menyesuaikan, saya nanti bolak-balik kok soal ini, tapi itulah itu ya.
Ngatur nama basis data udah tahu di BPM admin, ngatur traffic berarti di saat install. Sekali lagi, fokus kalian lebih baik adalah di kontennya dulu. Karena apa? Ini bisa saya modif-modif nih. Tapi gambarannya kayak gini, kalau nggak pakai nama depan, nama belakang. Kalau nggak 3 digit nama depan, 3 digit nama belakang. User untuk login, ini ya untuk administrator pakai NIM, pakai nama akhir. Bisa jadi saya ganti jadi nama depan. Cuma bolak-balik kayak gitu. Contoh, nama akhir berarti Wulandari. Bisa jadi saya keluarin nama depan, jadi Novita. Oke? Saya nggak bersih login, berarti nggak dapat nilainya ini. Tenang, ini masih kecil semua, 222 poin itu masih kecil, jadi 4. Oh, nah ini yang lumayan besar. Nanti saya lebih gedein lagi. Pos yang relevan dengan diri saudara, bukan orang lain. Jadi jangan sampai Setia Amani nulis tentang Andreas. Nah, ada hubungan, tulis tentang diri masing-masing. Hello World dan tulisan yang demo. Nah, ini demo kontennya apa? Pertemuan selanjutnya. Jadi memang ada demo konten yang diperoleh otomatis. Itu nggak dihitung ya otomatis. Yang dihitung tuh yang kalian bikin. Penggunaan media gambar wajib di re-upload. Jumlahnya tidak dibatasi untuk mendukung kontennya. Intinya semakin niat semakin gede. Di ala kadar mendapat nilai ala kadar. Kalau ini kan 10 berarti 2, berarti nanti saya naikin misalnya 20 tulisan. Tidak usah 10 tulisan tapi bobotnya 40 misalnya atau 30. Ya, kurang lebih hitung-hitungnya. Konten 5 laman yang relevan dengan diri saudara. Tidak termasuk halaman contoh atau kebijakan privasi atau demo konten. Wajib juga media gambar. Misalnya lokasi rumah nih, di sini ada posisi ya, di re-upload. Link harusnya udah tahu lah, paling satu poin saya kurangi biar lebih gedenya di bagian konten ya. Tema tenang, nanti cukup 1, jadi hitung tema yang aktif ya 1, bahkan ini bisa saya buang karena apa, memenuhi hard disk nih. Kalian lihat nih ya, dulu memang saya minta mahasiswa tuh nyoba, masa sih langsung milih suatu tema langsung dapat. Jadi saya udah minta mereka nyoba. Nah, gimana nyoba itu? Kayak inilah contohnya banyak nih. Ini kan WordPress semua kan. Nih, kita lihat seberapa gede kalau udah nyimpan kayak gini. Nah, jadi itu kayak gede banget lah pokoknya. Ya, tiap semester kayak gini kan ujung-ujungnya ngetes sendiri. Jadi saya cukup bilang nanti temanya sih kok baik. Pilihlah tema yang paling kalian sukai. Tema selain itu dihapus. Nah, jadi kita berbahas saat temanya. Tapi ini intinya akan terus bertambah, udah 4 giga lebih nih. Udahlah. Nih, pada intinya akan saya sampaikan seperti ini. Kebetulan yang sekarang ini kita kan baru bahas sampai ini ya, pertemuan selanjutnya yang saya bilang tentang menu segala macam. Syukur-syukur sebenarnya kalian bisa memahami lebih awal, lebih cepat, udah oke tuh. Berarti pertemuan 6-7 kita cukup standby ngotak-atik gitu si temanya. Jadi kalian untuk bisa punya lebih banyak waktu untuk ngerjain UTS. Ngerjain dari sekarang pun sebenarnya udah bisa, yaitu fokus ke konten dulu. Ya. Intinya kalian ngapain tuh, catat, Pak yang udah dulu tapi saya punya fotonya, boleh nggak? Kayak Ilham misalnya di cover boy tahun berapa misalnya, boleh nggak? Boleh. Yang udah pernah kalian alami, jalan-jalan kemana, ke pantai apa kayak gitu, silakan. Yang penting ada kaliannya, jangan jauh-jauh fotonya. Oke. Tampilan, nah ini yang penting, tampilan tema itu yang dipilih intinya enak dipandang. Yang mana yang enak tuh? Yang ini tidak enak pastinya. Yang ini tidak enak. Tapi kalau kalian udah ketemu, wih ternyata ini mantep bener lah. Kalian udah jatuh cinta sama itu, enak nanti. Pengguna nih yang saya bilang, selain admin, ada total pengguna yang ngapain? Dia terbitin tulisan, dia ninjau tulisan, kontributor nih, autor penulis,
draft konsep segala macam di hari ulang tahun saudara dia akan datang. Pak, ulang tahunku bulan Mei nih, berarti bikinnya nanti Mei tahun depan terjadwalnya. Ini yang saya pernah sebutin tentang tulisan-tulisan, status tulisan. Editor merevisi tulisan kontributor. Berarti ini yang diterbitin, ini bukan dia yang terbitin, si editor. Pak, kalau ada admin yang merevisi, udah salah, nggak dapat nol poinnya. Satu halaman tentang kalian, pas foto dan CV, statusnya terbit. Udah, ini nih yang perlu diisi, tapi bukan ini nggak dihitung lagi, ini saya contohin. Berapa ininya tergantung, ini bahas tentang plugin. Plugin ini untuk ngapain sih? Tapi tidak termasuk demo importer itu. Oke, nih, akibat menggunakan tema ini kita pakai plugin ini, nanti itu gak dihitung. Apa maksudnya sabar? Makanya kalian bisa fokus ke konten dulu. Inilah kenapa perlu dikumpul, karena perlu ngisi. Oke. Oh, karena WordPress yang kurang aman, saya nambahin ini kata kalian, plugin untuk keamanan, salah satunya WP Captcha. Nanti kita coba WP Captcha ini apa. Sabar. Oh, cair-cair ya. Nah, ini sekali lagi, ini nih akan saya naikin nilainya di sini. Jadi fokus konten. Ya, ibaratnya untuk yang kawa, ya dia akan dapat nilai lebih besar. Ya, kawan nyusah itu ala kadar nilainya. Selebihnya tuh cuma 2, poinnya 1. Nanti saya akan turunin cuma 1. Karena sepele. Ya enggak? Nah, ada pertanyaan nggak kira-kira? Enggak kan? Ada pertanyaan? Nah, cukup. Nah, kerjaan masing-masing. Mohon cukup, kita pulang nih. Bener ya? Tidak ada pertanyaan? Nah, sebelum pulang yang belum absen siapa? Siko, Vicky, Tessa ada Rima, yang mana? Oke, Rima biasanya bareng Berlanda nih. Ada? Emang bener kan? Penda, tidak ada. Tak ada. Fajar Asidik ini tak ada juga. Ketua BEM, nggak ada kan? Lisa Ros yang bising nanti tuh. Bising. Linda Safitri. Lesta. Oke. Indah doang. Ya. Indah tak bising, Indah Umami tak ada juga. Tak ada ya. Erik ada. Anja ada. Habis berarti? Ada pertanyaan lagi? Enggak. Berarti kita pulang deh. Ada yang belum dipanggil? Ya deh. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Boleh pulang. Terima kasih. See you, bye bye. Dadah. Terima kasih. Dadah.